Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pecinta badminton? Ketemu lagi di channel hobiku dan juga hobimu. Pada pagi hari ini saya ingin mereview satu raket dari brand Yonex, yaitu dengan seri Aksaber 0 Clear. Ini raket ini keluar sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu ya, yang dikeluarkan oleh Yonex. Sepertinya raket ini mirip dengan yang Aksaber 1. Nah, ini Aksaber 0 sama 1 selisihnya dekat teman-teman ya. Nah, kalau dulu kita ingat yang Aksaber 1 itu beratnya di 5U. Ini Yonex ngeluarin yang Aksaber 0 dengan berat 4U. Artinya sudah pasti untuk power smashnya seharusnya ya ini lebih enak daripada yang Aksaber 1. Kita lihat spesifikasi yang ada di raket Yonex Aksaber 0 ini. Kita mulai dari atas. Atas frame ini ada tulisan isometric. Nah, yang selanjutnya sebelah sini ada tulisan Aksaber. Nah, sebelah bawahnya ini tulisannya Clear, karena ini dari 3 seri yaitu Ability, Clear dan juga Feel. Kebetulan saya pegang yang Clearnya ini. Nah, di sini juga ada tulisan untuk maksimum tensionnya bisa ditarik sampai 30 lbs. Nah, untuk jumlah mata itiknya ini sedikit berbeda dengan Aksaber 1. Kalau Aksaber 1 itu ada di 76 mata itik. Kalau yang Aksaber 0 ini ada di 72 mata itiknya. Lebih sedikit. Nah, ini untuk desain frame-nya sebenarnya mirip ya. Cuma kalau saya perhatikan lebih detail, ini di bagian dari sini nih ke atas. Nah, sampai ke sini lagi, ini desainnya aerobox. Sementara di sebelah sininya ini lebih terlihat boxnya. Ya, di bagian bawahnya ini. Nah, kalau sekilas saya lihat ini framenya sepertinya sedikit lebih tebal dibandingkan yang Aksaber 1. Yang tebal sininya teman-teman ya. Waktu itu saya nggak ngukur sih ya untuk di tebal sini. Cuma ini kalau saya perhatikan ini, saya raba ini seperti lebih gemuk sedikit nih. Karena memang ini beratnya ada di 4U. Jadi sepertinya ini untuk Yonex ini ketika dia men-setting raket ini menjadi 4U, ini yang ditambahkan berat itu di bagian frame-nya sepertinya. Ya, ini terlihat lebih gemuk nih untuk desain di frame-nya ya. Nah, yang selanjutnya coba kita ukur untuk tebal frame-nya. Sepertinya ini standar ya, ada sekitar 10 mm. Oh ya. Di 10,2 mm ya, standar ya untuk Yonex ya. Nah, ini raket ini untuk warnanya ini dominan warna putih doff ya. Putih doff. Cakep sih ini sih. Untuk catnya tidak diragukan lagi untuk Yonex. Kita masuk ke bagian T-joinnya. Ini ada logo Yonex. Yang selanjutnya di bagian shaftnya ini ada tulisan Full Graphite Racket. Ya, Full Graphite Racket. Nah, ini untuk stiffness-nya ini lebih dekat dengan high flex ya, seakan-akan fleksibel banget. Tapi kalau untuk Yonex, ketika dia bicara high flex, sebenarnya kalau dirasakan bukan high flex ya. Ini lebih ke medium kalau yang saya rasakan. Nah, yang selanjutnya di sebaliknya ada tulisan even balance dan juga 10 mm longer. Nah, developed by Yonex Japan, made in China. Nah, ini sudah memakai teknologi control support cap GS cap. Ini ada tulisan di sini Aksaber 0 Clear. Nah, itu yang di bagian shaftnya teman-teman ya. Kita coba ukur shaftnya. Ya, ada di sekitar 7,2 mm.
ya masih oke lah ya untuk di tebal segitu ya. Nah ini selanjutnya juga ada kode seri untuk pabrikannya Yonex nih. Dan di bagian kunnya ada tulisan Yonex dan juga ada tulisan PBSI atau logo PBSI. Nah di sini juga ada keterangan ini raket ini bisa ditarik sampai dengan 30 lbs 40 G5. Nah ini untuk handle gripnya. Nah ini G5 teman-teman ya. Nah ini untuk settingannya sebenarnya ini untuk grip aslinya sudah saya lepas dan saya gantikan dengan grip handuk. Nah ini untuk bagian end capnya seperti ini, Yonex. Untuk harga 300 ribuan sepertinya Yonex sekarang sudah tidak main-main ini, sudah semakin di-upgrade untuk kualitinya. Nah, yang dulu raket-raket Yonex yang harga 300 ribuan biasanya panjangnya hanya 665 mm. Kalau yang ini mulai yang kemarin yang yang seri seri yang Aksa Bersatu itu sudah dirubah sama Yonex, dia sudah panjangnya di 675 mm nih sama. Di 675 mm. Kalau yang dulu 665, yang sekarang raket-raket murah Yonex panjangnya sudah di 675 mm. Nah, raket ini sudah terpasang dengan senar BG5 Match bawaan dari raket Yonex. Yang tadi saya sampaikan untuk grip aslinya sudah saya lepas, saya gantikan grip handuk. Dan kita lihat balance pointnya. Balance pointnya ini ada di sekitar 297 mm. Nah, langsung saja saya akan share feel raket ini teman-teman ya. Tapi sebelumnya paketannya raket ini ada bonusnya juga ya. Selain tadi senar, ada juga ini tas Yonex nih. Bahannya mirip-mirip parasut tapi ya lumayan nih. Nah, raket ini sudah lumayan enak dibandingkan yang seri Rudi Hartono. Jadi nggak ampang ya. Meskipun tidak sesolid raket-raket yang harga 600 ribuan seperti Astrok 88 Play Gen 3, tapi ini solidnya sih lumayan kerasa teman-teman ya. Ketika di iron ini kerasa. Jadi ketika dipakai untuk bermain drive, karena ini raketnya tidak terlalu head heavy, ini untuk bermain drive ini masih enak teman-teman ya. Untuk main drive enak. Jadi kalau di sini sih masih tertulis even balance ya. Jadi all rounder banget ini raketnya untuk all around. Untuk bermain drive saya kasih skor 9 dari 10. Yang selanjutnya bagaimana ketika dipakai untuk ngelop. Ini untuk ngelop juga enak teman-teman ya. Jadi nggak usah ragu-ragu. Untuk raket Aksa Bernol ini untuk ngelop sampai baseline lawan nggak ada masalah. Skornya juga sama 9. Yang selanjutnya bagaimana ketika dipakai untuk bermain defense. Ini untuk defense juga nggak ada masalah teman-teman. Defense nggak ada masalah. Ketika ketemu lawan yang serangannya gencar, suka smash, untuk dilawan pakai raket Aksa Ber ini, untuk defense-nya masih bisa ngikutin lah. Ya tergantung skill dari teman-teman semuanya. Jadi untuk poin defense ini juga enteng, nggak gandul. Untuk ngangkat ngelih bola sampai baseline lawan juga masih enak. Untuk ngedrive defense-nya sekalian ngedrive juga enak. Jadi untuk defense ini saya kasih skor 9 juga dari 10. Yang selanjutnya bagaimana ketika dipakai untuk kontrol, untuk drop shot, netting.
flashing bola. Ini juga nggak ada masalah teman-teman ya, dengan harga raket 300 ribuan ini kalau menurut saya ini sudah cukup komplit nih di Ars Sabernom. Ini skornya juga 9 dari 10 untuk bermain kontrol. Ya, selanjutnya bagaimana ketika dipakai untuk bermain smash. Untuk bermain smash, raket ini juga enak teman-teman ya, karena beratnya ada di 4U dan juga balance pointnya ada di 29 berapa tadi? 297 mm. Jadi untuk bermain smash ini enak, masih lumayan berisi. Ya. Jadi untuk smash saya kasih skor 9,1 dari 10. Ya. Ini sedikit lebih enak dibandingkan yang aksa bersatu kalau untuk bermain smash. Jadi teman-teman ketika memilih raket ini kadang kan ada balance point, ada berat raket. Tapi biasanya nih berat raket itu lebih menentukan power ketika dipakai untuk bermain smash. Berat raket ini lebih dominan. Kalau menurut saya, mungkin kalau teman-teman ada yang merasakan berbeda ya silahkan gitu ya. Jadi untuk bermain smash ini enak. Artinya dengan harga 350 ribuan ini Yonex gak main-main. Karena memang perang raket di harga 300 ribuan ini luar biasa. Dan Yonex dengan harga 300 ribuan sudah mulai mengupgrade spesifikasi dari raketnya. Nah, tapi kalau menurut saya juga ada yang dikurangin dari Yonex ya. Spesifik raketnya dinaikkan, tapi bonusnya rada dikurangi. Karena kalau dulu Yonex 300 ribuan tasnya itu sudah termo. Kalau sekarang tasnya ini model Castro teman-teman ya. Pasti mahalan yang termonya. Ya, tapi untuk raketnya jelas lebih berisi dibandingkan yang seri-seri sebelumnya yang yang seri-seri light. Ini untuk yang 4U ini sudah cukup enak. Bisa dipakai untuk pemula, untuk intermediate juga bisa. Jadi untuk teman-teman yang punya budget pas-pasan, nggak usah ragu-ragu lagi untuk ngoleksi raket Yonex Ars Saber 0. Itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan ya. Kalau ada teman-teman yang sudah punya raket ini, merasakan feel-nya di lapangan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa yang baru mampir di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.